Halo, Assalamualaikum. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen sekalian, kali ini saya ingin berbagi informasi tentang mengenal parameter kualitas dari jurnal dan autor. Nah, khususnya ini adalah jurnal internasional. Nah, kita tahu sendiri bahwa memang pengindeks dari jurnal itu kan ada banyak ya. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah fokus indeks yang di apa ya, yang istilahnya kalau di Indonesia itu mengistilahkan jurnal bereputasi gitu ya. Nah, dikatakan jurnal bereputasi itu kalau di Indonesia itu adalah yang terindeks Scopus itu yang pasti uh, yang lebih tinggi lagi adalah yang terindeks Thomson Reuters atau ISI. Nah, untuk itu kita akan membahas itu dan juga kita akan membahas tentang uh, kalau kita memiliki akun di Google Scholar, mungkin bagi teman-teman yang belum paham nilai-nilai yang ada di situ seperti apa akan kita bahas di sini. Di situ ada pengertian H-index, ada I-index. Nah, itu angka-angka itu membacanya bagaimana. Oke, kita langsung saja ya. Nah, sekarang yang pertama kita akan fokus di membahas tentang parameter yang menentukan kualitas jurnal internasional. Nah, parameter yang menentukan kualitas jurnal internasional yang khususnya ini yang bereputasi menurut Indonesia ya, artinya yang digunakan sebagai parameter yang digunakan di pemerintah kita di Indonesia adalah yang pertama itu adalah Skimago Ranking. Jadi Skimago Ranking itu adalah sebuah pengindeks, jadi lembaga pengindeks yang diadakan untuk meranking jurnal dalam naungan Scopus. Jadi Skimago ranking atau kalau misalnya kita melihat kata kunci di Google itu SJR, nanti kita buka ya websitenya skimago.com, maka ini adalah khusus mengindeks jurnal-jurnal yang dalam naungan Scopus gitu ya. Jadi kalau misalnya jurnal tersebut tidak terindeks Scopus, maka tidak akan dilakukan proses ranking oleh Skimago. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah impact factor. Impact factor ini adalah di mana diproduksi oleh Institute of Science Information atau ISI, di mana ISI ini miliknya Thomson Reuters. Jadi Thomson Reuters ini adalah perusahaannya ya. Kemudian memiliki Institute of Science Information ini. Nah, impact factor ini dikelola oleh mereka ini. Kemudian meranking jurnal-jurnal yang ter ternaungi atau di dalam naungan SCI gitu. Jadi semua jurnal-jurnal yang dalam naungan SCI artinya memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh SCI, maka indeksnya itu adalah menggunakan impact factor. Nah, dari dua pengindeks ini urutannya begini kan, jurnal yang terindeks di Skimago atau yang jurnal Scopus itu belum tentu terindeks di dalam SCI. Namun jurnal yang terindeks dalam SCI itu pasti dia terindeks dalam Scopus. Artinya tingkatan dari SCI ini lebih tinggi dari Scopus. Jadi ada kalanya satu jurnal itu dia memiliki impact factor, juga memiliki ranking SJR, tapi ada kalanya jurnal hanya memiliki SJR saja. Nah, gitu. Jadi urutannya seperti itu. Nah, kalau misalnya selama ini kita mendengar kata WOS atau Web of Science, Web of Science itu adalah ini, gitu ya. Nah, nanti seperti apa nanti hubungannya SCI, kemudian ISI, kemudian WOS. Nah, mari kita cek di website ya. Oke, sekarang saya buka websitenya. Nah, kalau
saya buka Skimago, saya buka Skimago ya, ini Skimago, kemudian di sini saya sudah membuka jurnal, misalnya saya contohnya adalah jurnal International Journal of Integrated Engineering. Ini jurnal Malaysia nih ya, IJIE, H-indexnya 7 gitu ya. Nah, nanti saya juga akan jelaskan H-index. Nah, kemudian kalau dia sudah berada di sini, artinya jurnal ini sudah masuk dalam Skimago, artinya dia pasti terindeks Scopus gitu ya. Pasti terindeks Scopus. Nah, kemudian apakah jurnal ini terindeks juga oleh SCI? Maka kita bisa cek di sini. Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu untuk websitenya SCI. Nah, jadi kan Skimago ini kan digunakan untuk mengindeks ya rankingnya ya. Tapi untuk jurnalnya itu kan sumbernya kan berada di dalam Scopus ini ya, website Scopus ini. Nah, sedangkan jurnal yang tergabung dalam SCI dia berada dalam website SCI Journal. Jadi kalau misalnya jurnal A itu terindeks dalam SCI Journal, kita mencarinya di sini. Atau jurnal A terindeks dalam Scopus Journal, kita ngeceknya di sini. Jadi scopus.com ini untuk jurnal yang naungan Scopus, kemudian SCI Journal ini adalah yang tergabung dalam naungan jurnal SCI. Nah, di dalam jurnal SCI ini kan di sini sudah disediakan menu-menu ya. Misalnya kalau kita klik jurnal, nah jurnalnya apa saja bisa dicek di sini. Demikian juga Scopus juga begitu. Di sini ada author search untuk mengecek autornya, dan ini source-nya untuk mengecek jurnalnya. Sama. Nah, sekarang kita masuk ke SCI untuk mengetahui misalnya jurnal A ini masuk dalam SCI gitu ya. Saya akan contohkan jurnal yang sama, misalnya jurnal ini ya, jurnal International Journal of Integrated Engineering. Saya ingin mengecek apakah dia itu masuk dalam SCI. Kita bisa masuk ke sini, ke About Us. Kemudian di dalam About Us nanti ada banyak ini ya, ada banyak petunjuk-petunjuk. Nah, salah satunya adalah ini. How do I verify that journal is indexed in ISI, Scopus, or Skimago? Nah, ini yang penting. Nah, ini bisa kita klik. Kita klik ini, maka akan masuk ke sini. Nah, di sini kan ada Web of Science ya, Web of Science. Nah, di sini Web of Science ini adalah isi dari seluruh database dari jurnal yang terindeks dalam SCI. Nah, sedangkan kalau untuk mengeceknya langsung kita search di sini. Di sini kebetulan sudah saya cari ya. Nah, setelah saya search jurnal yang sama, yang International Journal of Integrated Engineering itu adalah masuk dalam SCI karena dia masuk dalam database-nya Web of Science ini. International Journal of Integrated Engineering, publisher ini, dan seterusnya. Nah, artinya jurnal ini juga jurnal ini terindeks dua-duanya, artinya terindeks dalam Scopus, dibuktikan dari Skimago ini, bisa dicek di Skimago ataupun bisa dicek di Scopus. Kemudian juga dia tergabung, dia juga diindeks oleh SCI yang dibuktikan oleh ditemukannya jurnal ini dalam database Web of Science. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk melihat bahwa jurnal kualitas parameter dari kualitas sebuah jurnal.
Jadi kalau saya kembali ke sini tadi, bahwa parameter yang menentukan kualitas jurnal itu adalah Skimago, artinya di Skimago ada, rankingnya ada. Skimago juga sudah pernah kita bahas. Di dalam Skimago itu ada semacam kategori kuartil ya. Nah, di sini ada kuartil ya, kuartil 1 sampai kuartil 4 gitu ya. Kuartil 1 menentukan dia berarti punya nilai tertinggi, 4 adalah terendah. Nah, kuartil ditandai dengan warna-warna ini. Merah itu kuartil 4, kemudian orange itu kuartil 3, kuning itu kuartil 2, dan satu itu kuartil hijau ini kuartil 1 kalau tidak salah seperti itu. Oke. Itu untuk menentukan ini ya kualitas parameter dari kualitas jurnal yang kebetulan diakui di Indonesia itu. Nah, sekarang yang perlu kita tahu juga adalah site score. Nah, kalau di jurnal-jurnal itu kan ada site score. Site score-nya sekian-sekian. Nah, site score itu adalah rata-rata jumlah sitasi dalam 3 tahun terakhir. Jadi misalnya site score 2019 itu berarti melihat jumlah seluruh sitasi dari seluruh artikel yang ada dalam jurnal tersebut rata-rata dalam 3 tahun terakhir gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cek di mana ya, di sini gitu ya, di jurnalnya. Nah, kita bisa masuk, misalnya kita bisa masuk ke jurnalnya. Nah, di dalam jurnalnya biasanya diberikan penjelasan untuk nilai-nilainya. Tapi ya tidak semua ya. Ada yang beri penjelasan secara transparan, ada yang tidak. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan kok tidak diberi penjelasan ya secara transparan, atau mungkin kita cek aja di sini. Ya, intinya teman-teman bisa mengecek di penjelasan ini ya. Kalau misalnya dirasa butuh lebih detail, bisa diklik di sini. Jadi misalnya indeks klik di sini Scopus, berarti kita bisa cek. Nah, ini kan. Nah, ini ada penjelasannya. Biasanya ada nilai site score-nya. Nah, ini kan. Nah, ini ada penjelasan site score-nya sekian, kemudian nilai SJR-nya sekian gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini karena saya tidak login ya di Scopus. Ini memang jika kita loginnya itu menggunakan login institusi, itu biasanya dia akan berikan informasi yang lebih lengkap. Tapi kalau login pribadi biasanya memang seperti ini ya. Artinya di sini caranya seperti itu gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagaimana sih mengetahui parameter yang menentukan kualitas autor. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau kita sudah memiliki akun Google Scholar, kemudian kita kan memiliki banyak banyak jurnal, misalnya ada beberapa jurnal yang sudah kita produksi. Kemudian jurnal tersebut ternyata sudah disitasi oleh autor lain. Kemudian kita akan mendapatkan nilai dalam Google Scholar kita itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung ini artinya bagaimana, membacanya bagaimana, asal muasalnya dari mana. Nah, oke, kita bahas. Nah, yang pertama di dalam Google Scholar itu ada H-index atau H-index. H-index ini ditemukan oleh Josh Hirsch tahun 2005. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah misalnya ilustrasinya begini. Seseorang memiliki H-index, maksudnya artinya misalnya memiliki H-index sebanyak N atau misalnya 1 jika ia memiliki paper sebanyak H. Jadi paper sebanyak misalnya 1 gitu ya, dengan jumlah kutipan
untuk setiap paper tersebut minimal sama dengan sekian itu. Jadi misalnya H-indeksnya 1, jika dia memiliki 1 orang yang mengutip sejumlah 1 itu. Nah, artinya maka H-indeksnya adalah 1. Nah, mari kita coba kita cek di sini. Saya contohkan yang dari jurnal dari Google Scholar saya sendiri. Jadi misalnya Google Scholar saya untuk H-indeksnya 6 misalnya gitu ya. Nah, 6 itu didapat dari mana? Nah, di sini kalau misalnya artikel yang pertama saya memiliki lebih dari 6. Artikel kedua lebih dari 6. Artikel ketiga sama seperti itu sampai artikel ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika artikel yang ke-6 nilainya 6, maka H-indeks saya adalah 6. Tapi kalau misalnya ini artikel 1 lebih minimal 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, kemudian 5, misalnya artikel ke-5 ini masih 5 dan artikel ke-6 masih 5, maka H-indeks saya bukan lagi 6 tapi 4 karena yang memenuhi target 6 itu masih belum mencapai 6 artikel gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya dikatakan H-indeks 1, jika memiliki 1 sitasi dalam 1 artikel, maka H-indeksnya 1. H-indeks dikatakan 2, dinyatakan 2 jika di sini terdapat artikel pertama di indeks 2 orang, artikel kedua 2 orang. Artinya H-indeksnya 2. Kalau misalnya 3 juga begitu. Artikel pertama di indeks 3, kedua 3, dan ketiga 3. Artinya H-indeksnya 3. Nah, itu ya. Semoga bisa jelas ya. Nah, kemudian kalau yang kedua, tadi kan H-index ya, atau H-index. Nah, yang kedua adalah I10 index atau I10 index. Nah, dari mana sih angka ini? Nah, kita cek di sini dulu. Nah, I10 index ini diberlakukan oleh Google Scholar ya. Cara menghitungnya adalah begini. Skor dari seseorang peneliti dalam publikasi yang memiliki artikel yang disitasi oleh minimal 10 artikel yang lain. Nah, contohnya begini. Kalau H-index tadi kan seperti itu ya. Nah, kalau I10 index dianggap memiliki nilai 1 jika salah satu artikel itu terpenuhi disitasi oleh minimal 10 orang atau 10 artikel yang lain. Nah, gitu. Jadi misalnya ini punya saya ada 16, berarti kan lebih dari 10, berarti punya 1. Kan? Ternyata artikel yang kedua juga sama, artikel yang kedua disitasi oleh 10 orang, artinya terpenuhi. Karena di sini 1 dan di sini terpenuhi dan di sini terpenuhi, jadi yang pertama terpenuhi dan yang kedua terpenuhi, maka I10 indeksnya adalah 2. Nah, di sini begitu sampai ke 3 ini berhenti karena ini masih 8. Kalau misalnya di sini disitasi oleh 10, jadi 8 bertambah jadi 2, maka I10 indeks saya adalah 3. Jadi seperti itu untuk mengetahuinya. Nah, sedangkan untuk citation ini adalah total dari seluruh citasi yang kita dapatkan dari seluruh artikel kita. Jadi ini adalah total ya, ini total dari seluruh yang artikel yang kita miliki dan disitasi orang di total, dan ini menghasilkan sekian begitu. Nah mungkin itu yang kita perlu memahami ya teman-teman ya, untuk mungkin bagi yang masih belum memahami.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk, di video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.